Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Selanjutnya anak-anak simak video berikut ini dengan baik ya. Anak, Bu Guru mau tanya, siapa di antara kalian yang suka dibacakan cerita? Ya, semua senang sekali dibacakan cerita karena dengan mendengarkan cerita kita mempunyai pengetahuan yang baru. Tapi karena kalian sudah kelas 4, sudah waktunya untuk belajar membaca cerita sendiri ya. Dengan membaca sendiri, kita bisa memilih cerita apa yang kita mau baca. Dan dengan membaca, pengetahuan kita akan semakin banyak. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Yuk, siapkan dan buka buku kalian ya. Tema 5, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kemampuan dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan tepat. Dan yang harus kita tahu adalah bahwasanya sebuah bacaan atau teks menyimpan beberapa informasi berupa pernyataan tertentu. Sehingga kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan informasi penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh kita sebagai pembaca. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Informasi yang kita dapat dari bacaan yang kita baca terdapat dua jenis, yaitu informasi yang tersurat dan ada juga informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat teks yang kita baca. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks yang kita baca. Kita bisa memahami suatu bacaan dengan bantuan pertanyaan. Nah, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya sebagai berikut. 1. Apa atau what, yaitu untuk menanyakan suatu benda atau sebuah peristiwa. Yang kedua adalah siapa atau who, yaitu untuk menanyakan tokoh dalam suatu cerita yang kita baca. Yang ketiga adalah di mana atau where, yaitu untuk menanyakan tempat. Yang keempat adalah kapan atau when, yaitu untuk menanyakan waktu. Yang kelima adalah mengapa atau why, untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Yang keenam adalah bagaimana atau how, untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan sebuah peristiwa. Anak-anak, jawaban dari pertanyaan yang kita dapat juga bisa tersurat maupun tersirat dalam teks. Jawaban tersurat adalah jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks, sedangkan jawaban tersirat adalah jawaban yang harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca adalah membaca dalam hati. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting yang terdapat dalam teks yang kita baca.
Anak-anak, ayo sekarang kita membaca. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciariten. Nah anak-anak, dari bacaan yang telah kita baca, kita bisa menarik beberapa pernyataan atau kita mendapatkan informasi, yaitu 1. Raja Purnawarman memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. 2. Raja Purnawarman adalah raja di Kerajaan Tarumanegara. 3. Raja Purnawarman membuat rakyatnya merasa hidup aman dan tentram setelah berhasil membasmi perampok. 4. Sebagai rasa terima kasih rakyat kepada Raja Purnawarman, rakyat membuat prasasti Ciariten. Anak-anak, untuk dapat menemukan informasi penting dari bacaan yang kita baca, kita perlu membaca bacaan teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Agar lebih mudah untuk memahami teks yang dilampiaskan sebagai bahan informasi atas pertanyaan yang diberikan, kita harus menggunakan strategi, yaitu 1. Perhatikan judul teks yang kita baca. 2. Membaca secara sepintas. Cara ini akan menghemat waktu, apalagi jika kita harus membaca teks yang panjang. 3. Membaca pertanyaan, kemudian mencocokkan dengan informasi yang sama dengan yang ada di dalam bacaan. 4. Bacalah teks atau bacaan dengan seksama dan pahamilah kalimat utama pada tiap paragraf yang mengandung kata kunci. Karena kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari bacaan yang kita baca. 5. Menemukan kata kunci pada kalimat utama dalam tiap paragraf. Jika jawaban berupa pilihan ganda, maka kita bisa mencocokkan kata kunci tersebut dengan pilihan jawaban. Nah anak-anak, demikianlah hal yang harus diketahui tentang cara menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Anak-anak, ada cara lain agar lebih mudah mempresentasikan informasi adalah dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya. Sebagai contoh, teks dengan judul Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kependudukannya di Nusantara. Perang ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam kata kunci atau gambar. Dari bacaan tadi, kita memperoleh informasi antara lain nama tokoh, perilaku yang bisa ditiru dari tokoh tersebut, perjuangan yang telah dilakukan, dan daerah asal dari tokoh yang dibicarakan. Dan inilah hasil yang diperoleh dari informasi bacaan tadi. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan hari ini
yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Semoga anak-anak memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.